Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman? Masih pada semangat belajar kan? Tentunya masih ya. Kalau nggak semangat belajar, nggak mungkin teman-teman nonton video ini. Oh iya, perkenalkan, namaku Astrid Dita Nafilah dari Prodi D3 Penilai 2018 Politeknik Keuangan Negara STAN. Di video kali ini, kita bakalan bahas materi pajak pertambahan nilai atau PPN mengenai faktur pajak pedagang eceran. Teman-teman pasti pernah kan belanja di suatu swalayan atau suatu minimarket? Setelah teman-teman belanja lalu membayar di kasir, teman-teman pasti bakalan dikasih struk belanja. Perlu diketahui bahwa struk belanja di suatu swalayan atau minimarket tersebut bisa dikatakan sebagai faktur pajak pedagang eceran. Apa ya maksudnya? Sebelumnya, kita kenalan dulu ya dengan pengusaha kena pajak atau PKP pedagang eceran. PKP pedagang eceran adalah pengusaha kena pajak yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan cara melalui tempat penjualan eceran seperti toko dan kios, atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke konsumen akhir lainnya. Yang dimaksud konsumen akhir adalah pembeli yang mengkonsumsi secara langsung barang tersebut dan tidak digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan produksi atau perdagangan. Yang kedua, penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, ataupun lelang. Yang ketiga, transaksi jual-beli dilakukan secara tunai dan penjual langsung menyerahkan barang kena pajak kepada pembeli. Nah, berdasarkan Per nomor 58/PJ/2010, pengusaha kena pajak pedagang eceran wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Jadi, saat terutang PPN adalah saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak tersebut. Lalu, apa sih bukti bahwa PKP pedagang eceran telah memungut PPN? Nah, buktinya bisa berupa bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis, kwitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis. Jadi, bentuk dan ukuran formulir faktur pajak pedagang eceran disesuaikan dengan kepentingan PKP pedagang eceran. Lalu, apa ya bedanya faktur pajak standar dengan faktur pajak pedagang eceran? Jika faktur pajak standar memuat paling sedikit 7 komponen, yaitu kode dan nomor seri faktur pajak, nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP, nama, alamat, NPWP yang menerima BKP atau JKP, jenis BKP atau JKP, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga, PPN yang dipungut, PPNBM yang dipungut, nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Namun, faktur pajak pedagang eceran memuat paling sedikit 5 komponen, yaitu nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP, kode dan nomor seri faktur pajak, jenis BKP atau JKP, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga, PPN yang dipungut, serta PPNBM yang dipungut jika termasuk kategori barang mewah. Faktur pajak pedagang eceran tidak memuat nama, alamat, dan NPWP pembeli, serta tanda tangan penerbit faktur pajak. Kenapa? Karena si konsumen akhir atau pembeli tidak mempunyai kepentingan untuk mengkreditkan pajak masukan. Jadi, walaupun tidak memuat 7 komponen seperti faktur pajak standar, faktur pajak pedagang eceran tetap dikatakan sah ya. Nah, tujuan diberlakukannya faktur pajak sederhana tersebut yaitu untuk memudahkan PKP pedagang eceran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan untuk kemudahan proses bisnis pedagang eceran. Bayangkan kalau teman-teman cuma beli permen ke minimarket dan struknya harus ditandatangani. Wah, repot juga ya. Untuk kode dan nomor seri faktur pajak pedagang eceran dapat berupa nomor nota, kode nota, atau ditentukan sendiri oleh PKP pedagang eceran. Lalu, apa aja sih ketentuan faktur pajak pedagang eceran? Nah, selain memuat 5 komponen tadi,
faktur pajak pedagang eceran dibuat paling sedikit dalam 2 rangkap, di mana lembar pertama disampaikan ke pembeli BKP dan lembar kedua untuk arsip PKP yang membuat faktur pajak. Selain itu, faktur pajak dianggap telah dibuat dalam 2 rangkap atau lebih dalam hal faktur pajak tersebut dibuat dalam satu lembar yang terdiri dari 2 atau lebih bagian atau potongan yang disediakan untuk disobek atau dipotong. Nah, untuk lembar kedua faktur pajak pedagang eceran dapat berupa rekaman faktur pajak dalam bentuk media elektronik, yaitu sarana penyimpanan data seperti disket, digital data storage, atau digital audio tape, dan compact disc. Nah, gimana nih teman-teman setelah melihat pembahasan? Pastinya sudah mengetahui faktur pajak pedagang eceran, bukan? Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.